Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia siswa-siswi. Kompetensi keahlian kimia industri SMK Negeri 3 Kendal, khususnya kelas 11. Berjumpa lagi dengan Bu Ivana dalam mapel operasi teknik kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang peralatan grinding dan sizing. Kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini adalah menerapkan peralatan grinding dan sizing, yaitu tentang pengecilan dan penyamarataan ukuran partikel, serta melaksanakan proses grinding dan sizing. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian, menerapkan prinsip kerja grinding sizing, memahami jenis-jenis peralatan grinding dan sizing, menerapkan pengoperasian peralatan grinding dan sizing, serta melaksanakan parameter dalam proses grinding maupun sizing. Beberapa subbab pokok bahasan diantaranya adalah pengertian, prinsip kerja, peralatan grinding sizing, pengoperasiannya, serta parameter dalam melaksanakan proses grinding dan sizing. Pengertian grinding yaitu proses penghancuran hingga penghalusan bahan padat menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih kecil atau lebih halus, sedangkan sizing adalah proses penyamarataan ukuran. Jadi ukuran partikel yang masih heterogen itu diayak, disamaratakan sehingga menjadi ukuran yang sejenis atau homogen. Di mana prinsip kerja proses grinding nanti menerapkan 4 hal, yaitu compression atau tekanan yang digunakan untuk pemecahan bahan kasar, impact atau pukulan yang menghasilkan produk atau output yang berukuran kasar, sedang maupun berukuran halus. Sedangkan attrition atau gesekan itu prinsip yang menghasilkan bahan yang halus dari bahan lunak dan tidak abrasif. Sedangkan cutting atau pemotongan menghasilkan produk atau output dengan hasil yang pasti baik bentuk maupun ukurannya. Pada pengolahan bahan atau penyeragaman ukuran dengan pengayaan dilakukan dengan cara melewatkan material padatan di atas permukaan yang disediakan sesuai ukuran yang diinginkan, di mana nanti padatan yang berukuran lebih kecil dari lubang ayakan atau yang lolos screening itu akan dinamakan dengan undersize, sedangkan padatan yang berukuran lebih besar dari lubang ayakan akan tertahan pada screen atau dinamakan dengan oversize, di mana satuan ukuran partikel hasil screening atau pengayakan itu dinamakan dengan mesh, di mana mesh adalah jumlah lubang tiap inci. Jadi nanti semakin besar ukuran mesh, berarti partikel yang dihasilkan itu semakin kecil atau halus, dan semakin kecil ukuran meshnya itu nanti akan menghasilkan ukuran partikel yang lebih besar. Beberapa peralatan grinding sizing itu nanti dibagi menjadi 3 jenis untuk peralatan grinding, yaitu coarse atau pemecah kasar, intermediate pemecah menengah, dan fine size reduction itu untuk pemecah halus. Sedangkan peralatan sizing itu nanti beberapa dipelajari, yaitu diantaranya ada grizzly, stationary screen, vibrating screen, oscillating screen, reciprocating screen, dan tromol atau revolving screen. Beberapa pemecah kasar diantaranya jaw crusher, gyratory crusher, sampai ke squirrel cage disintegrator, dan pemecah menengah itu ada cone crusher sampai crushing roll. Nanti masing-masing akan kita bahas satu persatu. Pemecah halus ada roller, ball mill, rod mill, dan tap mill. Jaw crusher digunakan untuk memecah material padatan yang lunak seperti
batu bara, ada gypsum, limestone, es, dan tanah. Ada dua tipe jaw crusher nanti bekerja dengan sistem Blake dan sistem Dodge, di mana terletak pada perbedaan rahang yang bergerak. Kita saksikan tayangan video basic kerja dari jaw crusher. Dalam tayangan nampak ada bagian rahang yang bergerak dan ada pula bagian rahang yang statis atau diam, di mana prinsip kerja jaw crusher ini adalah bekerja dengan sistem gesekan atau attrition. Looking down into the crusher, the outer circle represents the stationary bowl covered by the concaves, and the inner circle represents the main shaft covered by the mantle. The main shaft rests in the eccentric bushing at the base of the crusher, and as the eccentric rotates, the base of the main shaft moves in a circular path around the crusher center line. Viewed from the side, the motion of the main shaft is like that of a pendulum. As the gap closes, the ore is nipped and broken. When the gap between the mantle and the concaves increases, the broken ore is released and falls lower in the crusher cavity where the gap is narrow. Ore that is fine enough falls through the crusher, where it is usually picked up by a feeder or conveyor belt. Ore fed at the top of the crusher fills the vacant space. Alat pemecah kasar yang ketiga yaitu Bradford breaker, di mana peralatan ini biasa digunakan untuk pemecah batu bara dengan menggabungkan fitur pemecahan dan pengayakan. Jadi setelah dipecah, bahan atau material akan melewati sebuah screen yang akan lolos dengan ukuran tertentu. Peralatan grinding yang berikutnya yaitu tooth roll crusher yang biasa dipakai untuk pemecah batu bara, gypsum, es, dan sebagainya, di mana pemecahannya nanti terjadi karena adanya tekanan dari gigi-gigi dari roll terhadap material atau umpan yang dimasukkan. Jadi istilah tooth roll itu karena ada bagian gigi yang berputar dalam proses pemecahannya. Dilihat dari tayangan, itu terdapat dua roll atau roll ganda yang digunakan untuk memecah bahan.
Dalam proses penggunaan itu akan menyebabkan bagian partikel dari gigi roll itu akan aus, jadi harus segera diganti karena akan mengakibatkan proses pemecahan bahan tidak berlangsung maksimal. Jadi aus karena gesekan yang terjadi terus menerus, sehingga harus diganti atau di-replace ulang oleh partikel yang baru. Berikutnya yaitu hammer mill atau pemecah palu yang biasa digunakan untuk pemecah batu bara bahkan material berat, di mana alat ini terdiri dari balok baja yang dipasang pada pin ke cakram yang berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga hantaman dari palu itu akan memukul bahan umpan yang masuk dan mendorongnya sampai melewati bagian bawah dari alat, di mana dari bagian bawah alat itu terdapat ayakan yang akan mensortir atau memilah partikel yang halus turun ke bawah, sedangkan yang masih kasar atau besar akan dihantam oleh palu-palu yang ada di dalam bagian selubung yang berputar, sehingga akan diperoleh umpan yang lebih halus atau produknya keluar lebih halus. Peralatan yang berikutnya yaitu squirrel cage disintegrator. Mohon maaf, ini belum ada menemukan video animasinya. Itu biasa dipakai untuk merobek bahan berserat seperti balok, tebu, dan asbes. Terdiri dari 2 atau lebih rumahan konsentris yang berputar berlawanan. Ini mirip dengan roll crusher. Berikutnya peralatan grinding kategori menengah atau intermediate size reduction. Ada cone crusher serta crushing roll. Yang pertama, cone crusher ini biasa digunakan untuk merobek bahan berserat seperti balok, tebu, dan asbes. Alat ini terdiri dari 2 atau lebih rumahan konsentris yang berputar berlawanan. Prinsip kerjanya mirip dengan disintegrator. Istilah cone itu diambil dari pemecah yang ada di dalam selubung yang berbentuk kerucut, sehingga umpan masuk yang akan tertekan oleh kerucut yang bergerak dan berhimpitan dengan bagian alat yang statis atau diam, itu akan menghancurkan umpan atau bahan material padatan menjadi lebih halus. Alat pemecah berikutnya yaitu roll crusher. Alat ini biasa digunakan untuk merobek bahan berserat seperti balok, tebu, dan asbes, di mana alat ini terdiri dari 2 atau lebih rumahan konsentris yang berputar berlawanan arah. Bagian dalam peralatan terdapat roll yang berputar yang akan menghimpit material padatan dengan bagian rahang yang juga bergerak secara dinamis. Featuring a particularly flat and robust design with 20 to 50% less height than conventional primary crushers. It is suitable for mining operations below ground and on the surface as the centerpiece of a mobile or semi-mobile system. Eccentric roll crusher combines 2 machines in one. The unique integrated Grizzly with efficient bypassing of fines boosts crusher capacity, reduces energy consumption, and increases liner lifetime. A particularly effective kinematic of the oscillating roll with constant stroke in the entire crusher cavity allows for a higher reduction ratio and more effective use of crushing energy.
The high moment of inertia of the roll and flywheels contributes accumulated crushing energy, reduces power requirements, and effectively compensates load peaks. The Berikutnya peralatan pemecah halus, yaitu fine size reduction, ada roller mill, ball mill, rod mill, dan tap mill. 1. Roller mill ada alat yang berbentuk seperti mangkok yang berputar vertikal, di mana bagian dalam dilengkapi oleh beberapa roll. Yang akan ada umpan masuk akan terhimpit oleh 2 roll yang berhimpit dengan bagian lempengan di bagian bawah. How coarse or oversized material is directed back down onto the table for further grinding, and how sufficiently ground finer material. The ball mill is mainly composed of a cylindrical barrel, a feeder, a drive bus, a large ring feeder, ball mill. and a motor. Alat ini terdiri atas ruang baja berbentuk silinder yang berputar secara horizontal, di mana di dalamnya terdapat bola-bola baja atau besi maupun batu keras yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran bahan material yang akan terhantam oleh bola-bola yang saling bertumbukan, baik dengan sesama bola maupun dengan material umpan. Will be generated between the grinding medium and its contact area with the barrel, thereby grinding the ore. The ball mill steel ball is lifted and raised to a certain height when the cylinder rotates. Due to the gravity of Contoh alat dalam video bergerak dengan putaran sekitar 9,8 rpm atau round per menit. Dari kecepatan itu terlihat bagaimana pula proses kecepatan penghancuran material. The other is the force that is symmetric to the diameter of the steel ball and is opposite to the other force. The above two kinds of forces will form a pair of force couples for the steel. Ini adalah animasi dari bola-bola di dalam ruang baja yang berputar. Alat pemecah halus yang ketiga adalah rod mill, di mana prinsip kerja seperti ball mill yang menghancurkan umpan berupa batang-batang baja, di mana medianya untuk ball mill berbentuk bola, sedangkan rod mill media pemecah adalah batang-batang panjang berupa baja yang terletak sejajar dengan sumbu, di mana pengoperasiannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan ball mill. This is what a 10-foot rod looks like after going through the mill. In the rod mill, much of the ore is ground fine enough and requires no further grinding. And this machine, called a classifier, floats the fine ore out and sends it on its way. Alat pengecilan ukuran kategori halus yang keempat adalah tap mill yang memanfaatkan silinder panjang dari lapisan batu dan keramik. Sebagian besar tap mill telah diganti oleh ball mill, kecuali dalam kasus di mana zat besi dalam produk tidak dapat ditoleransi. Jadi tidak boleh ada sama sekali kandungan besi dalam produk, maka tetap digunakan alat berupa tap mill ini. Berikutnya peralatan sizing atau penyamarataan ukuran, dari Grizzly, stationary screen, yang ketiga vibrating screen, oscillating screen, reciprocating screen, serta trommel atau revolving screen. Grizzly adalah alat yang digunakan untuk pengayakan material yang berukuran besar, sekitar 1 inch atau lebih, di mana berupa sederetan batangan logam yang disusun berlapis. Ada yang berlapis 1 maupun lebih yang dipasang secara paralel, di
mana nanti di antara lapisan bar paralel itu dipisahkan oleh rongga-rongga atau spacer yang akan menjadi ruang atau tempat lewatnya material yang lolos. Dalam tayangan tampak bagaimana material padatan itu akan jatuh atau masuk melewati rongga-rongga yang ada di dalam spacer atau lapisan bar paralel. Adalah contoh animasi dari proses penggantian part pada mesin yang membedakan frekuensi getaran lebih cepat atau lebih lambat. Alat sizing yang kedua yaitu stationary screen yang terbuat dari plat logam berlubang atau anyaman kawat tampak pada gambar. Biasanya dipasang pada sudut 60 derajat horizontal dan digunakan untuk skala kecil seperti mengayak pasir, kerikil maupun batu bara, di mana terlihat water and product rare in feed, jadi umpan masuk yang masih berupa campuran air dan padatan itu akan dilewatkan melalui screen. Air akan jatuh keluar atau water out dan produk akan dipisahkan keluar melalui ruang yang berbeda. Yang ketiga, vibrating screen. Alat ini digunakan jika tonasi besar yang harus ditangani dan bahan diayak di atas ayakan berlubang baik 1 maupun 2 tingkat. Gerakan bergetar yang diberikan ke permukaan layar dengan menggunakan poros eksentrik atau roda gila atau elektromagnetik itu akan mengakibatkan proses pemisahan terjadi. Adalah contoh tayangan peralatan vibrating screen yang digunakan untuk memisahkan batuan kerikil pada industri dengan ukuran atau size yang diinginkan.
Yang keempat yaitu oscillating screen. Alat ini dioperasikan pada kecepatan cukup rendah, yaitu 300 sampai 400 oscillating per menit, yang merupakan ciri khas dari alat ini. Alat yang kelima yaitu reciprocating screen, di mana ayakan ini biasa dipasang pada kemiringan rendah atau sekitar 5 derajat, yang biasa digunakan untuk mengayak bahan kimia kering dengan ukuran di bawah 300 mesh. Alat yang keenam yaitu trommel atau revolving screen, di mana alat ini terdiri dari ayakan berbentuk silindris yang diputar pada sudutnya. Trommel sederhana disusun secara seri dengan ukuran lubang screen yang di bawahnya lebih kecil. Jika semakin ke bawah, ukuran screen semakin kecil akan diperoleh partikel yang semakin halus ada di bagian bawah. Itu tadi beberapa alat di industri yang digunakan untuk memecah dan menyamaratakan ukuran, sedangkan pada kategori laboratorium kita gunakan alat grinding dan sizing berupa disc mill untuk pemecah dan pengayak berupa sieve shaker. Berikut proses pengoperasiannya.
semuanya, kali ini Ivana akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan peralatan grinding tipe SY 2200, di mana bagian-bagian alatnya bisa dilihat. Ini mungkin bekas bahan yang digiling sebelumnya, kita bersihkan dulu bagian dalam. Ini ada bagian yang akan menggerus bahan-bahan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam alat ini. Sebelum digunakan, persiapkan dahulu kebersihan alatnya, karena ini mengandung partikel debu. Perlunya kita mengenakan masker sehingga tidak masuk ke pernapasan kita. Ini kita lihat dulu bagian dalam, masih ada sisa-sisa bahan yang digiling sebelumnya. Kita kuas-kuas bentar sampai bersih, kemudian kita pasang kembali bagian kepingan baja ini, disnya atau lempengan, kemudian kita tutup kembali dengan menaikkan lekuk yang ada di sebelah kanan. Bagian bawah kita bersihkan lagi. Nah, alat ini memiliki sedikit perbedaan dengan tipe grinder yang jenis FC45, di mana dia terdapat skala ya, ukuran ini. Di sana tertera bahwa ketika kita putar ke kanan itu ada keterangan fine. Ya, jika diputar ke kiri ada keterangan coarse, yang berarti kasar, lembutnya hasilnya akan diperoleh. Maka ketika kita menginginkan bahan yang nanti lebih halus, kita putar skala putaran ini ke arah kanan. Tapi jika ingin yang agak kasar begitu, kita arahkan ukuran ini ke bagian kiri atau coarse. Ya. Berikutnya kita siapkan dahulu wadah untuk menampung hasil yang akan keluar dari alat grinder ini sebelum dilakukan penggilingan. Baik, kita bisa mulai melakukan grinding atau pengecilan ukuran. Diawali dengan menyalakan atau menghubungkan stop kontak ini ke sumber daya. Ya, kemudian kita masukkan bahan yang akan digiling. Ini sudah saya siapkan beras sebanyak 500 gram untuk digiling menjadi agak kasar dahulu, kemudian nanti kita ulangi lagi untuk ukuran yang lebih halus. Ya, bisa kita masukkan. Kemudian ada, maaf kelupaan, ini ada bagian yang bisa diambil ya dan dimasukkan. Ini fungsinya untuk menutup atau membuka penampung bahan ini, kemudian masuk ke mesin penggiling. Jadi setelah kita masukkan, jika dia belum terbuka, maka bahan tidak akan masuk ke mesin penggiling bagian bawah. Kita masukkan bahannya dulu. Kemudian kita nyalakan mesinnya. Ini ada bagian tombol, kita putar ke kanan. Dan kita setting untuk ke arah kasar atau coarse lebih dahulu, dan kita buka penutup bagian ini. Kita matikan. Jika produk yang telah digrinding itu tidak keluar lagi, maka kita matikan mesin, kemudian power tadi diputar ke kiri dan dicabut sambungan kabel. Tapi karena kita akan menghaluskan lagi yang lebih halus, kita putar. Nah, ini panel kontrolnya ke arah kanan untuk menghasilkan produk yang lebih halus lagi. Kita tuang dahulu bagian atas seperti semula. Ini masih agak kasar ya. Lalu kita nyalakan, kemudian nanti buka tuasnya.
tahapan dalam melakukan proses grinding atau pengecilan ukuran menggunakan tipe dismill tipe SY 1200 ini. Kemudian tahapan setelah menggiling, kita harus membersihkan peralatan yang sudah kita gunakan tadi. Nah, ini supaya tidak meninggalkan kotoran sisa di bagian dalam, kita kuas sisa-sisa bahan yang masih menempel di bagian disnya atau kepingannya. Ini adalah perawatan peralatan setelah digunakan. Kita pasang kembali. Ya, setelah tidak digunakan, maka putuskan sambungan kabel dari instalasi. Demikian bagaimana cara menggunakan peralatan dismill tipe 1200 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berikutnya adalah proses pengoperasian peralatan shift shaker atau pengayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Wahana akan mempraktekkan cara penggunaan atau pengoperasian peralatan penyamarataan ukuran atau dinamakan dengan shift shaker, di mana bagian alat ini salah satunya adalah bagian main unit atau mesinnya, kemudian bagian shift atau ayaan, di mana di sini Ibu gunakan ada ayaan berukuran 10, 18 dan 30 mesh. Jadi untuk ukuran mesh yang paling besar itu ditaruh di bagian paling atas, sehingga nanti yang paling bawah akan ada hasil ayaan yang paling kecil atau paling halus. Ya. Berikutnya, sebelum kita lakukan proses pengayaan, kita siapkan bahan yang akan kita ayak. Ini berupa beras berukuran 500 kg yang sudah digrinding dengan alat dismill. Kemudian kita masukkan ke dalam shift. Berikutnya kita tutup dengan pen cover ini dan kita pasang ke shift shaker. Dan kita kendorkan skrup sampai shift tidak bergerak. Jadi ketika dia bergetar itu nanti tidak lepas dari alat shift shaker ini. Berikutnya kita sambungkan kabel ke listrik dan kita pencet tombol on. Kemudian setting waktu. Di sini saya setting kira-kira 2,5 menit. Ini ada kontrol untuk waktunya. 2,5 menit. Baru kita mulai dengan menyalakan tombol berwarna hijau.
mesin ini setelah disetting waktu dia akan otomatis berhenti, berarti proses pengayaan sudah selesai. Kemudian kita ambil hasilnya, kita kembalikan stop lagi, tarik ke atas, kencangkan lagi, kemudian ambil shift dari main unitnya. Nah, ini nanti masing-masing shift akan berisi partikel-partikel dengan ukuran berbeda. Ternyata untuk shift ukuran 10 mesh itu tidak ada yang tertahan di sana, berarti semua partikel yang sudah diayak ini ukurannya lebih kecil dari 10 mesh. Makanya dia semuanya jatuh ke bawah. Kemudian ada sebagian partikel yang tertahan di shift berukuran 18 mesh, ada segini banyak, dan ada lagi yang tertahan di shift berukuran 30 mesh. Ternyata paling banyak di ukuran 30 mesh ini. Dan yang paling bawah atau di cover yang paling dasar ini berarti partikel yang ada di bawah ini berukuran lebih kecil dari 30 mesh karena dia bisa melalui shift yang berukuran berangka 30 ini. Baru kemudian kita timbang masing-masing bahan material yang ada di masing-masing shift ini. Kita akan gunakan bahan yang mana untuk proses selanjutnya. Demikian. Oh ya, setelah menggunakan peralatan, jangan lupa kita matikan tombol power. Kemudian kita lepaskan kabel dari saluran listrik. Demikian cara penggunaan shift shaker dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Setelah menyimak tentang proses pengoperasian peralatan dismill dan shift shaker tadi, baiknya kita memperhatikan apa saja dalam melakukan proses grinding sizing, memperhatikan hal-hal berikut seperti pemilihan alat grinding dan sizing yang sesuai dengan bahan yang akan diolah, kemudian ukuran umpan yang sesuai dan laju yang seragam, serta hasil segera dikeluarkan secepat mungkin oleh proses grinding maupun sizing. Bahan yang tak dapat dipecah sebaiknya tidak masuk dalam alat, serta kalor yang dibangkitkan di dalam penggiling segera dikeluarkan. Kemudian beberapa sifat padatan yang mempengaruhi proses grinding dan sizing, diantaranya ada densitas atau massa jenis bahan atau material, bulk density, hardness atau kekerasan, breadness atau kerapuhan, serta moisture content atau kelembaban bahan. Demikian apa yang kita pelajari tentang proses peralatan, pengoperasian peralatan grinding dan sizing. Semoga bermanfaat dan semangat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.